Halo teman-teman semuanya, kali ini kami bakal membahas tentang algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses terdiri dari dua jenis. Yang pertama, primitif, dan yang kedua, non-primitif. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video berikut ini. Yang pertama adalah algoritma penjadwalan primitif, yaitu round robin, merupakan penjadwalan primitif yang tak berprioritas. Algoritma ini mempunyai ketentuan yang dipakai. Oke, langsung saja kita ke bagian contohnya. Di sini proses P1 dia mempunyai burst time 24, proses P2 punya burst time 3, proses P3 punya burst time-nya 3. Oke, langsung sekarang kita gambarkan Gantt chart-nya. Setelah Gantt chart-nya digambar, kita di sini menggunakan quantum time yaitu 4 milidetik. Ya, jadi setiap proses P1, P2 dan P3 itu hanya menggunakan 4 milidetik. Seperti yang kita ketahui, setiap proses dimulai dari angka 0, di mana P1 mulai dari 0 sampai 4. Kenapa? Karena kita menggunakan quantum time yaitu 4 milidetik. Jadi setiap 4 milidetik itu proses akan diganti, dan selanjutnya diganti dengan P2 sampai dengan 7. Kenapa? Karena burst time-nya cuma 3, sehingga mendapatkan 7. Setelah proses tersebut terus dilanjutkan dengan proses ketiga, di mana proses ketiga hanya burst time-nya 3 sehingga mendapatkan 10. Selanjutnya dilanjutkan dengan P1, di mana P1 burst time-nya masih tersisa, dan dilanjutkan sampai seterusnya yaitu 30. Setelah kita menggambarkan Gantt chart-nya, sekarang kita akan mencari rata-rata waiting time-nya. Oke, untuk mencari rata-rata waiting time-nya, kita harus mencari waiting time-nya dulu, di mana rumus waiting time-nya yaitu burst time kurang arrival time, di mana P1 0 tambah dalam kurung 10 kurang 4 sama dengan 6, P2 4, P3 7. Setelah kita mengetahui waiting time-nya, sekarang kita akan mencari rata-rata waiting time-nya, di mana jumlah keseluruhan waiting time-nya dibagi dengan banyaknya proses. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke algoritma penjadwalan SRTF. Algoritma ini berprioritas dinamis, dengan sisa waktu yang jalan di estimasi terendah itu yang akan dijalankan. Langsung saja kita ke bagian contohnya. Oke teman-teman, di sini terdapat 4 buah proses, di mana P1 yang mempunyai arrival time 0 dan burst time 16, P2 1 dan 14, P3 2 dan 10, P4 3 dan 8. Mari kita gambarkan Gantt chart-nya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, dengan sisa waktu yang terendah itu yang akan dijalankan. Kita lihat di sini P1 dia arrival time-nya mulai dari 0 sampai burst time pengerjaannya 16. Dia cukup sampai dengan 1 karena dilanjutkan oleh P2. Dilanjutkan P2 sampai dengan 14. Tapi ada P3 sampai dengan 2. Ia dilanjutkan dari P3 dilanjutkan dari 2 sampai dengan 3 karena ada P4. Ya, teman-teman boleh lihat di situ ada P1 16, P2 14, P3 10, P4 8, P3 9, P2 13 dan P1 15. Ya, teman-teman, di setiap proses itu di situ terdapat ada yang estimasinya terendah, makanya dia dijalankan duluan. Setelah kita menggambarkan Gantt chart-nya, sekarang kita akan mencari rata-rata waiting time-nya. Untuk mengetahui rata-rata waiting time-nya, kita harus mengetahui dulu waiting time-nya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setelah mendapatkan waiting time-nya, setiap waiting time proses itu dijumlahkan. Selanjutnya dibagi dengan 4 sehingga mendapatkan 14,5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sulfiati Papalia dengan NIM 180102119, Prodi Sistem Informasi kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjadwalan proses priority scaling. Pembuatan video ini tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi, dan dengan Ibu Rahmawati selaku dosen pengajar mata kuliah tersebut. Oke, sebelum kita masuk pada contoh soal yang akan saya bahas, kita harus tahu dulu apa itu penjadwalan proses priority scaling. Priority scaling ini merupakan
algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Setiap proses memiliki prosesnya masing-masing yang sudah tertera pada tabel yang sudah saya siapkan ini. Di sini prioritasnya sudah dengan 3 proses, yaitu P1, P2 dan P3 ya, dengan arrival time-nya, burst time-nya dan prioritasnya. Terus kita jumlahkan burst time-nya dulu. Misalkan 5 tambah 12 tambah 8 hasilnya berapa. Kalau dari PS ini kita lihat dari segi prioritasnya yang mana. Prioritas yang pertama adalah P2 yaitu prioritasnya yaitu 1. Jadi kita jalankan yang P2 dulu. Burst time-nya kan P2 12. Jadi di sini kita lihat dari waiting time-nya, yaitu dari 0 sampai ke 12. Jadi P2-nya yaitu 0 sampai dengan 12. Berarti waiting time-nya kita lihat dari mulainya dari mana, kan mulainya dari 0, jadi waiting time-nya adalah 0. Keduanya waiting time-nya adalah 0. Kemudian P2-nya kita lihat dari prioritasnya, yaitu adalah P3. P3 di sini burst time-nya yaitu 8. Oke, kita hitung saja. 8 dari 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini yaitu P3. Waiting time-nya kita lihat mulainya dari mana, ya dari waiting time-nya kita lihat dari mulainya dari mana, ya dari 12 toh. 12 ini kita taruh di sini, P3-nya itu 12. Oke, sisanya yaitu P1. Di sini P1-nya yaitu 5. Burst time-nya 5, jadi kita jalankan saja 5. 1, 2, 3, 5. Jadi waiting time-nya adalah mulai dari 20. Lalu kita bisa mencari ABT-nya yang dijumlahkan dari waiting time-nya. Oke, kita bisa cari ABT-nya dari waiting time-nya dijumlahkan semua 0. ABT-nya itu 0 tambah 12 tambah 20. Hasilnya itu dibagi dari proses ada 3, nanti ketemu 18,6. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang penjadwalan proses prioritas coding dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses yang terdapat dari beberapa bagian, dan yang akan saya jelaskan yaitu penjadwalan FIFO atau first in first out. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu,
Nama saya Safira Heru. Saya dari Sistem Informasi 4C. Kita lanjut pada materi dalam yang ingin saya jelaskan, yaitu mengenai penjadwalan FIFO atau first in first out. FIFO adalah akronim untuk first in first out atau pertama masuk pertama keluar, sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas, atau lebih sederhananya, FIFO adalah salah satu teknik pengelolaan QW. Maaf jika dalam pengucapan terdapat kekeliruan, atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan terlebih dahulu. Penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemproses, diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga. Tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu. Proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu. Iya teman-teman, di saat ini saya telah membuat salah satu contoh mengenai penjadwalan FIFO, di mana ada 3 proses P1, P2, P3 yang datang dengan lama waktu kerja CPU atau CPU burst time. Ya teman-teman, dari Gantt yang telah saya buat, yaitu P1 nya 0, P2 14, P3 18, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu tunggu untuk P1 adalah 0 milidetik atau milisecond, P2 adalah 14 milidetik atau milisecond, P3 adalah 18 milidetik atau milisecond. Jadi rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau disingkat AWT adalah P1 ditambah P2 ditambah P3, 0 tambah 14 tambah 18 dibagi 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena di saat ini pada soal terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, P3. Jadi kita bagikan dengan 3, hasilnya 0 tambah 14 tambah 18, hasilnya 32 dibagi 3 sama dengan 10,6. Iya teman-teman, selanjutnya kemudian jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1, maka Gantt chart-nya dapat digambarkan sebagai berikut yang telah saya gambarkan. Teman-teman bisa lihat, ini Gantt chart yang telah saya gambarkan. Ya, maaf teman-teman. Maaf teman-teman. Kita lanjutkan. Kemudian jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1, maka Gantt chart-nya adalah, teman-teman bisa lihat, ini Gantt chart-nya telah saya gambarkan seperti begini. Ini Gantt chart-nya P3, P2, P1. Ya, P3-nya 0, P2-nya 3, P1-nya 7. Ya teman-teman, 0 ini didapat dari proses awalnya, seperti yang teman-teman semuanya sudah ketahui. Kemudian P2 kita bisa lihat, P2-nya 3, kita bisa lihat ada burst time dari P3 karena awalnya kan proses P3 itu 0 itu kan sudah dari proses awalnya. Jadi P3 itu P2-nya nanti itu sudah menjadi 3, yaitu kita lihat ada burst time atau waktu yang telah dieksekusi atau waktu layanan, yaitu 3 dari P2. Kemudian selanjutnya P1 7. Kenapa 7? Kita lihat pada burst time-nya 7, 3 yang tadi P2 ini 3 ditambah pada burst time dari P2 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, hasilnya seperti teman-teman lihat dengan chartnya. Nah, lanjut dengan urutan kedatangan di atas,
average waiting time yang telah disingkat AWT. Jadi kita dapat buat average waiting time-nya 0, yaitu P3 ditambah P2 tambah P1. Hasilnya dibagi 3. P3-nya 0, P2-nya 3, P1-nya 7. 0 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 dibagi 3. 3 itu adalah proses kedatangannya itu ada 3, yaitu P1, P2, P3, atau bisa juga P3, P2, P1 seperti pada Gantt chart-nya ini, yaitu langsung saja kita lihat 0 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 10 dibagi 3 dan hasilnya 3,3 detik atau milisecond. Kemudian kita menentukan turnaround time atau waktu penyelesaiannya. Kita sudah tahu P1-nya 14 sama dengan kita ketahui bahwa burst time dari P1 memang 14. Selanjutnya P2 adalah 18, yaitu burst time dari P1 ditambah dengan burst time pada P2, yaitu jadi jumlahnya 18. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Ya teman-teman, selanjutnya P3 ada 21. 21 itu didapat dari teman-teman sudah tahu sebelumnya P2 itu adalah hasilnya 18 kemudian kita tambahkan dengan burst time dari P3 yaitu 3. Jadi 18 ditambah 3 sama dengan 21. Maka rata-rata turnaround time atau waktu penyelesaiannya P1 ditambah P2 ditambah P3, yaitu jadi 14 ditambah 18 ditambah 21. Kemudian hasil dari penjumlahannya dibagi dengan 3. Seperti teman-teman ketahui, 3 yaitu yang telah saya jelaskan. 3 merupakan jumlah proses yang ada pada soal. Jadi 14 tambah 18 tambah 21 dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 17,6 milisecond atau milidetik. Atau jika teman-teman ragu dengan penjumlahan yang telah saya buat, teman-teman boleh menjumlahkan agar lebih yakin. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang menurut teman-teman kurang begitu paham. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan SJF. Penjadwalan SJF proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusi sampai selesai. Jadi untuk membuat Gantt chart sebelumnya untuk SJF ini, yang pertama-tama dilihat adalah arrival time-nya. Jika pada contoh soal tersebut terdapat arrival time adalah 0, maka proses pertama yang akan dieksekusi adalah proses yang memiliki arrival time-nya 0. Jadi di sini yang pertama dieksekusi adalah P1. Proses P1 dimulai dari menit ke-0 dan berakhir pada menit ke-6. Seperti pada Vivo tadi, 6 didapat dari burst time P1. Jadi proses dimulai dari menit ke-0 dan berakhir pada menit ke-6. Selanjutnya masuk pada P3. Kenapa dimulai dengan P3 bukan P2? Karena di sini dilihat dari burst time paling terkecil adalah dimiliki oleh P3 dengan burst time-nya 3 dibandingkan dengan burst time yang lain ada 5 dan 6. Jadi burst time paling kecil adalah burst time milik P3. P3 dimulai dari menit ke-6 dan berakhir pada menit ke-9. Kenapa? Karena 6 dijumlahkan dengan burst time P3 yaitu 3. Jadi 6 tambah 3 adalah 9. Selanjutnya masuk pada proses terakhir, proses P2. Proses P2 dimulai dari menit ke-9 dan berakhir pada menit ke-14. Kenapa? Karena 9 dijumlahkan dengan burst time P2 adalah 5, yaitu
9 tambah 5 sama dengan 14. Untuk menentukan waiting time-nya, sama halnya seperti sebelumnya. Rumus waiting time adalah burst time yang didapat dikurangi dengan arrival time. Jadi kenapa waiting time pada P1 sama dengan 0? Karena dilihat dari gancarnya P1 dimulai pada menit ke-0 dan dikurang dengan arrival time-nya pada P1 adalah 0. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya P2. P2 dimulai dari menit ke-9 dikurangi dengan arrival time-nya P2 yaitu 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Begitupun dengan P3. P3 dimulai dari menit ke-6 dikurangi dengan arrival time pada P3 yaitu 6. Jadi hasilnya 0. Untuk menghitung average waiting time adalah dengan rumus jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi jumlah waiting time tadi adalah 0, 5, dan 0. Jadi 0 tambah 5 tambah 0 sama dengan 5. Dibagi dengan jumlah proses ada 3 proses yaitu P1, P2, P3. Jadi 5/3 sama dengan 1,66. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Suarnes Padangalo. Saya akan menjelaskan mengenai high response ratio next atau bersingkat HRRN non-primitif. Enjoy. Merupakan penjadwalan non-primitif yang menggunakan prioritas dinamis. Kemudian penjadwalan ini memperbaiki shortest job first SJF seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi jumlah waktu tunggu proses. HRRN mempunyai rumus sebagai berikut. Prioritas dinamis dihitung berdasarkan rumus. Rumusnya waktu tunggu tambah waktu layanan bagi waktu layanan. Dari rumusnya terlihat bahwa proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek. Waktu eksekusi terpendek memiliki prioritas tinggi. Begitu juga untuk proses yang telah menunggu lama. Di sini saya sudah menyanyikan satu contoh soal. Di sini ada 3 proses P1, P2, P3. Saya buat sedemikian rupa. Kemudian arrival time dan burst time. P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 7, P2 6 dan burst time-nya 5. P3 arrival time 3 dan burst time-nya 2. MS merupakan menit second di bawah menit ya. Kalau teman-teman tahu ya. Oke, baik. Kemudian di sini saya sudah membuat Gantt chart-nya P1. Gantt chart ini merupakan lama waktu eksekusi yang dimulai dari 0 P1. Jika 0 ada di P3, jadi kita mulai dengan P3. Karena dimulai dari 1, untuk mempermudah kita mulai dari 0, taruh 1. Burst time-nya 7. Kita taruh di sini 7. Pada saat P1 selesai dieksekusi, maka waiting time sementara dari P2 adalah 7 kurang 6 sama dengan 1, yang dimana 7 merupakan akhir dari burst time P1. 7 kurang 6 didapat dari arrival time P2. 6 ini ya teman-teman, bisa lihat. Jadi 7 kurang 6 1.
Kemudian P3 7, seperti yang jelaskan tadi. Dari gancarnya 0 sampai 7, 7 ini dikurang 3, 3 ini didapat dari arrival time P3. Dengan hasil secara otomatis seperti sini teman-teman bisa lihat 4, 7 kurang 6, 1, 7 kurang 3, 4. P2 1, P3 4. Diprioritaskan P2 1 tambah 5. 1 ini diambil dari hasil P2 ditambah 5. 5 ini didapat dari burst time P2 5. Ini ya 5 yang di sini, P2 ini 1 tambah 5 sama dengan 6. Dibagi dengan 5. 5 ini didapat dari, ya untuk ketahuan teman-teman, 5 ini adalah burst time dari waktu layanan yang terdapat pada P2. Burst time-nya 5 ini ya teman-teman. Seperti rumus waktu layanan dibagi. Jadi diturunkan di sini 5. Jadi 6 adalah hasil dari 1 tambah 5, 6 bagi 5 sama dengan 1,2. Kemudian P3 4 didapat dari 7 kurang 3 sama dengan 4, ditaruh sini, dan 2 didapat dari waktu dilayani burst time-nya ini, 2 dari P3. P3 nya 2 adalah waktu yang dilayani. Jadi seperti yang di atas 5, maka di bawah juga dimasukkan 2. 4 tambah 2, 6 bagi 2 dimasukkan di sini, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka P3 yang ini teman-teman mempunyai proses prioritas yang lebih tinggi sehingga dieksekusi setelah proses P1. P1 kan 7 kan, P3 3, P2 1,2, jadi yang paling tinggi P3. Jadi maka ganjar secara keseluruhan dari P1 yang sudah saya jelaskan tadi 0 sampai 7 dengan perhitungan P2 dan P3 nya di sini, maka mendapatkan hasil P3 ya. Jadi ganjar secara keseluruhan 0, P1 7 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini P2 P3 nya dimulai dari 7 sampai ke 9. 9 nya ini didapat dari 7 ditambah 2 waktu layanannya, jadi kita mendapatkan hasil 9. Kemudian 9 ini P2 nya mendapatkan hasil sampai 14 karena didapat dari Berapa 15? 7 tambah 2 9, 9 tambah 5 ini ya, dari P2 hasilnya 14 ya. Maka waiting time yang kita peroleh dari P1 0, P2 9 kurang 6 sama dengan 3. 9 adalah P2 yang ini, 6 nya adalah dari arrival time P2 namanya teman-teman. Maka hasilnya 3, 9 kurang 6 3, 7 P3. Seperti yang kita sudah lihat 7 di sini kurang 3, 3 didapat dari P3 arrival time-nya 3 di sini teman-teman. Jadi 7 kurang 3 4. Maka rata-rata waiting time yang kita peroleh 0 tambah 3 tambah 4, 0, P1, P2 3, P2 3, dan P3 4. Maka hasilnya 7. 3 adalah waktu. 3 adalah 3 proses dari P1, P2, dan P3 ini teman-teman. Dari hasil di atas 7 dibagi 3 proses 2,33 sekian, dibulatkan menjadi 2,33 milisecond. Terima kasih mendengar saya. Jika tidak paham dan mengerti, mohon maaf. Dalam kata-kata, terima kasih.